jiwa ini teman-teman ada potensi takut kepada Allah, mengenal Allah. Tapi nanti dirusak oleh musuh Allah yang namanya syaitan. Dan ini Allah sebutkan bahwa mereka musuh kita. Siapa tuh syaitan? Saya jelaskan ini memang di poin pertama, takut kepada Allah ini agak panjang saya jelaskan karena ini poin penting yang saya ingin titik beratkan. Nanti potongan 3 definisi saya akan ringkaskan. Ada golongan jin teman-teman yang Allah ciptakan. Seperti Allah bilang dalam surah Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau saya tidak salah ini di ayat 56-nya. Jadi Allah sebutkan ada jin. Nah, di alam jin ini sama dengan manusia. Ada jin beriman sama dengan manusia beriman. Ini teman-teman mustahil berinteraksi sama kita. Jin-jin beriman tidak akan interaksi sama manusia. Makanya teman-teman kalau kembali kepada sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, kita tidak pernah menemukan satupun riwayat Nabi melibatkan jin mukmin di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq, Hunain, Tabuk, Fath Makkah. Gak pernah. Gak pernah Nabi bilang ini saudara kalian dari jin ikut berperang nih. Gak pernah. Yang ada dalam surah Al-Jin, diceritakan surah Jin, ada kasus masuk Islamnya jin Nusaybin. Itu waktu Nabi SAW masih di Mekah, beliau pergi ke satu wilayah yang sekarang Saudi membuat satu masjid namanya Masjid Al-Jin. Itu untuk mengenang, bukan ada jinnya di sana ya, tapi mengenang. Waktu itu kisah Nabi SAW pernah ke sana baca Quran, lalu ada jin-jin dari Irak datang mendengar, lalu mereka masuk Islam, lalu mereka menjadi kaum, menjadi dai di kaumnya. Nggak pernah lagi datang-datang, gitu kan. Seperti itulah. Nah, jin mukmin ini teman-teman tidak interaksi sama manusia. Sebagaimana kita orang beriman juga tidak perlu interaksi sama jin. Tidak diperintahkan untuk, tidak boleh, tidak nikah, tidak ngobrol, mereka juga tidak kelihatan, ya sudah. Kita urus alam kita. Ada jin, di alam jin sama manusia ada fasik namanya. Apa ini fasik? Jin muslim tapi masih banyak dosanya. Sama kalau manusia banyak dosanya, muslim fasik, masih zina, masih bohong, namanya fasik. Ada di alam manusia ada namanya kafir, di alam jin juga ada kafir. Tapi di alam jin ini kalau disatukan antara fasik sama jin fasik sama jin kafir, yang kafir sama yang banyak maksiat, itu di alam jin namanya syaitan. Dipimpin oleh iblis. Jadi tidak semua jin itu syaitan, tapi semua syaitan itu jin. Paham gak ini? Allahu alam. Paham ya? Baik. Jadi syaitan itu bagian dari jin. Makanya Allah bilang tentang iblis, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia dari golongan jin dan dia berfasik terhadap perintah Tuhannya. Jadi dia orang yang fasik, yang itu. Nah, syaitan ini teman-teman dan iblis, Allah suruh kita menjadikan mereka sebagai musuh. Gak boleh berinteraksi sama mereka, jangan negosiasi. Sampai apa kata Nabi SAW, kalau kalian sedang makan makanan jatuh, selama bukan cairan, kerupuk, daging masih bisa dibersihkan, ambillah dan makanlah. Jangan biarkan sedikit pun buat syaitan. Sampai Nabi begitu. Nabi SAW bilang, siapa yang masuk ke rumahnya baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun tidak ada orang di rumahnya, dia sendiri, maka syaitan di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya, enggak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam membentengi mereka, enggak bisa masuk. Itu juga dengan kalau orang makan, kata Nabi SAW, jangan makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Nabi larang, tidak boleh sama sekali. Allah juga bilang, ya, aduun lakum fattakhidhu aduwa. Iblis dan keturunannya musuh kalian, jangan kalian jadikan sebagai teman. Teman-teman sekalian, di muka bumi ini ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Pilih dari sekarang jalannya. Yang satu jalan yang benar, satu jalan yang sesat. Jalan yang benar adalah jalannya Allah, yang selalu kita bilang la ilaha illallah. Tadi kita sudah coba kenalkan Tuhan kita Allah SWT, dan kita yakini kita pun kumpul di sini, ini di rumahnya Allah, dan kita pelajari hukum Allah. Juru bicaranya Allah, para nabi-nabi dan rasul, utusan Allah. Juru bicara nabi dan rasul, para ulama. Juru bicara para ulama, dai-dai. Kita kalau hadir di majelis-majelis ilmu, insya Allah di sini termasuk insya Allah, maka kita diajak untuk mengenal Allah, nanti ujungnya surga. Ini jalan yang benar nih. Jalan kedua jalan yang sesat, nggak ada jalan ketiga. Jalannya iblis.
Iblis ini punya juru bicara, dukun, peramal, penyamun, penyihir dan ahli maksiat. Kapan kita teman sama mereka, diajak ke jalan iblis, iblis masuk neraka. Makanya teman-teman harus hati-hati. Kita punya potensi takut, teman-teman, ada. Potensi cinta ada, tapi Allah suruh alihkan ke Allah. Syaitan ingin kita alihkan ke dia. Coba renungi sama-sama. Saya mau berikan contoh ini untuk menghapus sebuah persepsi yang selalu tersebar di masyarakat kita. Kalau teman-teman kita sedang lewat di satu rumah, rumah itu pernah ada, atau kita ditawarkan rumah itu pernah ada orang bunuh diri. Kira-kira mau beli nggak? Jujur. Kenapa? Nah, itu jawabannya. Takut. Ini kalau ada syaitan di masjid ini marah sama saya nih, karena saya bongkar kedoknya nih. Baik, itu rumah orang bunuh diri. Sekarang saya kasih contoh lain. Ini disimpan dulu di benaknya ya. Kalau ada rumah dibunuh sekeluarga, mau beli nggak? Loh, tadi kan dia bunuh diri, sekarang dibunuh. Nggak mau juga? Kenapa? Nah, jawaban yang jujur. Teman-teman sekalian, saya ingin titik beratkan poin penting. Perasaan takut itu permainan syaitan. Di dalam Islam tidak ada namanya ruh gentayangan. Ini garis bawahi. Tidak ada namanya ruh gentayangan. Enggak ada dalam Islam itu kuburan bisa terbuka pocongnya keluar. Lalu ketuk-ketuk rumah minta makanan. Enggak ada ceritanya di kloset kamar mandi keluar tangan. Nanti cangkul jalan sendiri di belakang rumah. Ini enggak benar. Di dalam Islam, orang kalau sudah mati, dengarkan hadisnya. Ini wahyu. Nabi SAW sampaikan, waktu ngantar jenazah sahabatnya sudah dikubur, Nabi bilang begini, kalau orang mukmin meninggal dunia, siapa orang mukmin? Orang yang sudah menyatukan antara rukun Islam sama rukun iman. Bapak Ibu kalau sholat Allahu Akbar, Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak nih? Ini ada nggak dalam Al-Quran? Hari kiamat saya terima nggak balasannya? Ini masih muslim, belum mukmin. Tapi kalau dia sholat Allahu Akbar, oh Allah ada. Ya ini benar dalam Al-Quran ada. Saya akan terima balasannya di kiamat. Ini mukmin. Semua mukmin pasti muslim. Tidak semua muslim itu mukmin. Makanya pernah ada orang Badui datang syahadat. Begitu habis syahadat depan Nabi SAW, mereka bilang amanna. Allah turunkan ayat, kullan tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum jangan katakan kalian sudah beriman, tapi katakan kalian sudah masuk Islam. Belum beriman. Beriman itu sudah dikombinasikan antara keduanya nih.